Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kalor, yang mana materi ini masih lanjutan dari materi yang sebelumnya. Untuk itu, mari sama-sama perhatikan videonya dengan baik. Kemudian jangan di-skip videonya dan tonton sampai habis. Nah, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, apakah yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, anak-anak ustazah pasti pernah kan membuat susu, kemudian teh manis, atau memasak indomie. Nah, jika kita diamkan sendok terlalu lama di dalam gelas, atau panci yang sedang dipanaskan ketika kita membuat teh atau indomie tadi, nah maka sendok akan terasa panas. Itu menandakan bahwasanya ada energi yang berpindah dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Kemudian satuan dari kalor adalah kalori, yang mana 1 kalori ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kemudian 1 kalori ini nilainya sama dengan 4,2 Joule. Mengapa disamakan dengan Joule? Karena kita berbicara tentang kalor, berarti kita berbicara tentang energi. Dan energi satuannya adalah Joule. Kemudian, anak-anak ustazah, di sini ada alat ukur kalor, yaitu kalorimeter. Nah, inilah penampang atau gambar dari kalorimeter. Ada yang manual dan ada yang sudah digital. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kalor benda. Yang pertama ada suhu benda, di mana semakin besar kalor yang diberikan pada suatu benda atau Q-nya, kalornya semakin besar, maka semakin besar pula kenaikan suhu benda itu atau delta T-nya. Atau bisa kita gambarkan Q sebanding dengan delta T. Yang kedua, massa benda. Jadi faktor yang mempengaruhi kalor benda itu salah satunya adalah massa benda. Nah, pada kenaikan suhu yang sama, semakin besar massa benda, semakin banyak kalor yang diserap benda tersebut. Berarti massa benda mempengaruhi kalor. Atau bisa juga kita simbolkan dengan Q sebanding dengan M atau massanya. Nah, yang ketiga, jenis benda. Jadi, kalor benda ini juga dipengaruhi oleh jenis bendanya. Nah, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis zatnya atau sering disebut dengan kalor jenis zat. Kemudian ada akibat kalor terhadap benda. Yang pertama, kalor menyebabkan perubahan suhu. Kemudian yang kedua, kalor menyebabkan perubahan ukuran. Yang ketiga, kalor menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, kemudian kalor menyebabkan perubahan kimia. Di sini ada salah satu contoh es yang mencair menandakan bahwasanya kalor menyebabkan perubahan wujud benda. Kemudian ada arang, ini membuktikan bahwasanya kalor menyebabkan perubahan kimia. Nah, yang selanjutnya ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama mengenai konduksi. Saat kita menuangkan teh yang panas ke dalam gelas, maka teh yang panas tersebut akan bersentuhan dengan gelas.
Nah, panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Nah, teh panas bersuhu tinggi sedangkan gelas bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Nah, di sini ada beberapa alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perpindahan kalor secara konduksi. Proses terjadinya konduksi. Yang pertama, benda yang dipanaskan, maka ketika benda dipanaskan, partikel bendanya atau partikel penyusun bendanya akan bergerak. Nah, jika partikel bergerak, maka partikel akan saling bertumbukan dan terus memantul. Kemudian, pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat, dan akhirnya suhu benda semakin tinggi. Kemudian, partikel benda tidak berpindah. Nah, karena itulah konduksi disebut dengan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel tersebut. Jadi, misalnya pada saat kita membakar sendok di atas lilin yang sedang menyala, maka lama-kelamaan tangan kita yang bersentuhan dengan sisi sendok yang lainnya akan terasa panas. Ini membuktikan bahwasanya kalor berpindah, tetapi tanpa disertai perpindahan partikel dari bendanya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dengan waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas dan ada pula benda yang lama menghantarkan panas. Nah, hal itu bergantung dari jenis bahannya. Jadi, bahan penghantar panas dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Nah, konduktor adalah zat yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator yaitu zat yang menghantarkan panas dengan buruk. Nah, contoh dari konduktor sendiri yaitu logam, kemudian seperti besi, jenis logam aluminium, kemudian tembaga, dan kuningan. Contoh dari benda isolator atau yaitu kayu, kemudian kaca, plastik, udara, dan air. Nah, makanya ketika kita ingin mengangkat panci yang panas, biasanya kita menggunakan bahan yang terbuat dari plastik, atau misalnya gagang dari panci diberi bahan yang terbuat dari plastik sehingga kita pada saat ingin mengangkatnya ketika panci tersebut dipanaskan, kita tidak merasakan panas. Nah, jadi benda-benda yang dapat mengantarkan panas tadi biasanya diberikan atau didampingi oleh benda yang menghantarkan panas dengan buruk, sehingga mempermudah kita memegangnya pada saat panas. Kemudian yang ketiga ada perubahan panas secara konveksi. Kita memanaskan air, maka air yang di bagian bawah dulu yang akan panas. Tetapi lama-kelamaan air bagian atas juga ikut menjadi panas. Nah, karena saat air pada bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, maka partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Nah, lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah, lalu membentuk sebuah aliran. Nah, pola aliran inilah yang membuat arus konveksi. Maka, perpindahan kalor secara konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel bendanya. Nah, contoh peristiwa dari konveksi yang lainnya yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, angin laut terjadi pada saat siang hari di pesisir. Nah, daratan yang lebih cepat panas daripada lautan. Kemudian karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan dan udara lautan berpindah ke daratan. Maka terjadilah angin laut.
Selanjutnya, pada saat terjadinya angin darat terjadi pada saat malam hari di pesisir. Kemudian, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Nah, karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan. Maka terjadilah angin laut. Baik, perpindahan panas yang selanjutnya yaitu radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Oleh karena itulah, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Nah, panas dari matahari berpindah ke bumi itu tanpa perantara atau disebut juga secara radiasi. Nah, kemudian ada juga contoh dari perpindahan radiasi yaitu ketika kita berada di dekat api unggun. Nah, kalor yang kita terima dari nyala api unggun ini disebabkan oleh pancaran. Nah, pancaran tersebut tanpa melalui zat perantara. Jika kita menghalang atau memasang penghalang di antara api unggun dengan badan kita, maka akan terasa kalor tidak sampai lagi ke tubuh kita. Makanya ini disebut sebagai radiasi. Nah, setiap benda dapat menyerap dan memancarkan radiasi kalor. Besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda tersebut. Nah, ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, ketika kita menjemur pakaian berwarna hitam dan berwarna putih, maka pakaian yang berwarna hitam akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna putih. Kenapa? Karena pakaian yang berwarna hitam dapat menyerap panas lebih sempurna daripada pakaian yang berwarna putih. Yang selanjutnya, suhu. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Sedangkan semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Nah, itulah mengapa es akan meleleh atau mencair ketika berada di luar pendingin. Keadaan yang ketiga yaitu luas permukaan. Nah, semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, Ustazah, untuk menambah wawasan kalian, maka coba kerjakan tugas berikut. Nah, tugasnya yaitu melakukan percobaan. Jadi yang pertama, kerjakan percobaan perpindahan kalor secara konduksi berikut. Kemudian percobaan kalian presentasikan, kalian kerjakan, kemudian direkam melalui video dan dikirim melalui wali kelas ke guru bidang studi atau boleh melalui guru bidang studi secara langsung. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ada di percobaan nantinya itu dijawab pada saat kalian mempresentasikan percobaan melalui video. Jadi, ketika kalian melakukan percobaan, maka percobaan itu kalian videokan, kemudian kalian jawab juga dan kalian simpulkan pertanyaannya pada saat kalian melakukan percobaan. Jadi, sama-sama divideokan. Nah, ini adalah percobaan yang harus kalian kerjakan, yaitu percobaan perpindahan kalor secara konduksi. Jadi, tujuannya percobaan ini dikerjakan untuk mengamati proses konduksi. Kemudian ada alat dan bahan yaitu lilin, korek api, dan sendok besi. Cara kerjanya yang pertama, kalian hidupkan sebatang lilin atau kalian bakar sebatang lilin. Nah, kemudian bakar salah satu ujung sendok besi di atas lilin dan pegang ujung lainnya dengan tangan kalian. Kemudian kalian jawab
apa yang kalian rasakan, kemudian kenapa kalian bisa merasakan demikian. Nah, kemudian yang kedua percobaannya, bakar salah satu ujung sendok besi di atas lilin, tetapi pegang ujung lainnya dengan tangan yang beralaskan dengan kain atau ada alasnya, tidak langsung kena ke tangan. Kemudian kalian jawab apakah yang tangan kalian rasakan, kemudian mengapa kalian bisa merasakan demikian, kemudian silakan simpulkan percobaan yang telah kalian buat tersebut. Nah, baik anak-anak ustazah, apabila ada yang kurang paham boleh ditanyakan langsung ya ke ustazah melalui wali kelas. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.